Nah ini plan B nya guys, rencana B nya Vario sudah hidup. Oh ya guys, gue juga mau ngasih kabar gembira ya buat kalian para penunggu Adivi gue. Jadi Adivi gue udah hidup ya. Jadi dyno Vario gue kali ini nyobain di knalpot yang baru sama di pelek gue yang baru nih guys. Jadi ini Vario bakal menjadi spek terakhir gue guys di 300 cc. Kalau ini jebol lagi, gue akan naik spek ya guys ya. Ini poin penting buat kalian, jangan lupa ganti oli, kalau nggak nanti salam 20 juta. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Oke guys, jadi gue pengen ngasih kabar ke kalian yang dimana gue ada plan B atau rencana B. Ya kita lihat rencana B-nya itu apa. Nah ini plan B-nya guys. Rencana B-nya Vario sudah hidup. Nah, kita terangin dulu ya lampunya. Wah ya kan. Ini lagi dipanasin ya. Jadi hari ini Vario gue udah hidup. Sebenarnya hidupnya itu dari kemarin ya guys ya. Dan kemarin itu sebenarnya gue udah dyno guys. Cuman gagal ya dikarenakan ECU sander gue meleduk guys. Jadi pengisiannya itu nggak ngisi-ngisi mulu. Dan spool gue juga kena guys. Dan Vario gue sekarang udah diganti nih spoolnya pakai yang baru. Dan udah diganti juga guys ECU sandernya yang baru. Jadi sekarang udah nyala gampang banget. Kemarin Vario gue untuk nyala itu susahnya parah banget ya guys. Sekarang alhamdulillah di starter mudah ya guys. Dan rencana hari ini kita mau dyno guys. Sebelum dyno di sini gue lagi bersama orang-orang puyung ya. Orang-orang puyung ini, nah ini salah satunya ada bocah kosong, bocah kosong, bocah kosong, bocah kosong, bocah kosong. Jadi di sini emang perkumpulan orang-orang pusing, orang-orang otaknya kagak ada ya, bocah kosong semua. Nah ini ketuanya nih guys. Nah ini ketuanya baru bangun ya. Biasa guys, habis nenen ya. Jadi rencana hari ini kita mau nyeting ya guys ya, yang dimana gue nggak tahu sih nih nyeting buat apa tujuannya. Yang penting nyeting dulu aja, dyno dulu aja. Kita lihat dulu aja hasilnya gimana. Kalau enak ya kita ikutin LPD, kalau nggak enak ya kita bawa harian aja guys ya. Karena untuk ngejar LPD itu agak sulit ya guys. Dan nyeting itu udah mepet banget, udah nggak keburu. Jadi tos-tosan aja dulu. Semoga aja hasilnya nanti di dyno oke, dan pas ketika nyeting juga oke. Dan semoga aja nanti pas dyno dan pas nyeting motor gua aman-aman aja. Yang paling penting pas di dyno dulu sih guys, yang penting aman ya. Pas nyeting nanti amburadul ya nggak apa-apa, itu urusan belakang. Memang kebanyakan ya guys kalau mau balap itu biasanya di hari-hari H-1 itu banyak banget ya guys yang trouble. Jadi yang tadi slotnya udah penuh, tiba-tiba pas udah di hari H tiba-tiba slotnya kosong karena banyak yang trouble dadakan gitu guys. Jadi ya udah, itu konsekuensi kalau mau balap-balap ya guys. Kemarin sorry banget guys nggak gue vlogin ya, dikarenakan gue ngantuk. Jadi kalau orang ngantuk itu buat ngomong aja gue males banget. Sebenarnya hari ini juga ngantuk banget ya guys, tapi gue paksain dikarenakan tadi gue baru balik itu jam 6 pagi dari Mencret. Terus habis itu gue juga ada kerjaan dulu guys siang-siang, tadi sampai sore. Dan tidurin bentar dulu dari maghrib sampai jam 9. Dan sekarang gue udah di bengkel lagi nih. Tapi mata masih sayu-sayu gitu ya guys ya, karena masih capek nih. Nih Sarleta, nih jimat bengkel ini. Coba kamu ngomong. Halo guys, mana? Halo guys. Ya guys ya, biasanya kalau anak kecil kalau udah doa jos, berarti masuk itu tandanya ya. Nama kamu siapa? Iya kamu yang ngomong. Nama Cerita aja nama-nama lah. Nama ayah kamu siapa? Ayah Adam. Ayah Adam. Apa Mencret? Enggak. Enggak, Adam ya. Bukan. Adam Mencret. Adam Mel. Ibu, nama ibu siapa nama ibu? Bella. Ibu Ini Bella ya? Bella. Jadi- Tante. Tante Bella. Tante Bella. Jadi Vario ini kan dari konten gue jebol tuh di minggu lalu ya. Dan sudah hidup sekarang kurang lebih seminggu kemudian nih guys. Sebenarnya hidupnya nggak seminggu ya guys. Sebenarnya hidupnya itu cuman butuh waktu 1 hari aja. Yang lama itu nunggu barangnya guys. Jadi Rabu itu baru datang semua barangnya. Gue pesen hari Senin. Terus Kamis pagi langsung ditaruh di tukang bubut. Jumatnya baru jadi. Jumat malamnya kita terap. Sabtu dyno, ternyata kemarin ECU-nya gebus ya, ECU standarnya sama spoolnya, terus udah diganti sekarang, dan sekarang hari Minggu. Dan kita sekarang baru mau dyno lagi nih guys. Oh ya guys, gue juga mau ngasih kabar gembira ya buat kalian para penunggu Adivi gue. Jadi Adivi gue udah hidup ya. Ini motornya. Nah ini hasil kemarin video udah hidup nih guys, gue kasih tahu nih. Jadi sekarang Adivi tinggal dirapiin aja, tinggal dipasang-pasang aja guys bodinya. Tapi dikarenakan sekarang lagi fokus buat Vario dulu, gampang lah guys ya.
Mungkin nanti di 2 hari kemudian nih kita fokusin lagi buat ADV, kita pasang-pasangin lagi semua nih body-bodinya, sama kita rapin juga apa yang belum rapi ya guys. Gitu. Ditunggu aja pokoknya vlognya. Kalau di Indonesia itu minum halal, mau narkoba halal. Kalau babi, astagfirullahaladzim, haram ya guys. Nih, Itu penyemangat untuk anak-anak muda di malam nih, hari. dulu saya punya teman ustadz, sekarang udah tobat, namanya Baber. Oh ya, seduh dulu Ber. Ya, jadi Baber ini kadang kalau bawa intisari ke sini tuh segalon. Nah, tumben hari ini cuman seplastik doang. 4 dong. Empat dong. ya. Iya iyalah. 4. Campur air comberan ya. Kalau kurang tambahin oli. Biang masalah kita udah datang ya guys ya, namanya Yanto. Oke. Nih, sumpah gua kalau setiap lihat muka dia bawaannya pengennya negatif mulu, bahaya anjay tuh, lihat tuh. Ini teman gue dari kecil ya guys, dari dulu orok tuh gue TK nih teman-teman dia tuh, lihat. Kan gue duluan. Iya benar ya, makanya dia duluan guys, dia 91 ya. Ya gue 9,5. Ayo kita Dino. Ayo. Boron. Yo, ayo. Kagak dah. Ayo, Ayo. Yo, ayo. Gue mah di sini isinya orang-orang kosong, jadi nyambung aja guys ya. Enak nih. Tempat para hewan. Iya, para hewan semua ini kebun binatang aslinya, cuma jadi bengkel aja tuh. Adam. Iya. Iya. Jadi buat kalian yang bertanya, MR Autospeed itu apa sih? Mencret ya guys ya. MR itu singkatannya mencret. Pas banget ketemu sama gue yang namanya Berak. Jadi mencret X Berak ya. Oke guys, jadi gue sekarang udah sampai di tempat Dainonya di Bangun Siang 13. Yang dimana dari jarak bengkel gue itu kurang lebih cuma 15 menit ya, karena tadi di Setut jadi agak lama. Ini sekarang gue udah sampai nih, lagi menunggu dulu nih orang mappingnya atau operatornya. Jadi kita sekarang sambil menunggu, kita pengen ngobrol-ngobrol dulu di belakang. Tapi gue nggak bisa masuk terlalu lebih dalam guys, dikarenakan lagi ada nyetel lagu ya, dan itu bakal kena copyright. Oh ya bang. Oke guys, jadi motor gua udah di running beberapa kali, sekalian di mapping ya tadi. Tapi ini belum selesai guys, rencananya kita mau ganti roller dulu, mau diberatin lagi. Dan untuk base HP-nya di sini dapat 38,3 nih guys. Tadi yang running pertama itu agak slip guys, ternyata di bannya ada kurang ring 1. Jadi ini kita tambahin lagi, tadi ringnya dibenerin dulu, habis itu kita running lagi yang kedua dan ketiga. Dapat tuh base time-nya langsung ya guys ya di 38. Sama kayak di HP yang sebelumnya guys, yang gua Daino di R59, 38 juga. Cuma kalau kita sekarang itu fokusnya nyari ke grafik ya guys, yang dimana pengen nyari itu yang flat gitu. Jadi nggak ngedrop guys, nah itu yang paling perfect ya. Karena dari situ nantinya kalau di track itu pasti lebih enak lagi guys, jadi nggak ada drop-dropnya lagi gitu. Karena sekarang pakai ring 17 jadi lebih panjang lagi, makanya motor minta berat nih guys harusnya ya. Dan ini dyno pertama kali pakai ring 17 guys, jadi ibarat kata mah kayak ngulang lagi lah ngeresetnya ya, dari rasio kirian. Tapi dari HP-nya sih sama nih, cuman dari grafiknya beda guys. Jadi kita harus reset lagi dari kiriannya sampai ketemu yang mantep nih grafiknya. Thank you banget nih buat Bangun Siang 13, kita dyno sampai jam 12 malam lebih ya. Tadi pas jalan ke sini sumpah becek banget ya guys. Oh, jadi kotor banget. Aduh. Jadi dyno Vario gua kali ini nyobain di knalpot yang baru sama di pelek gua yang baru nih guys. Yang dimana peleknya itu ring 17, kalau untuk knalpotnya itu ukurannya masih sama, cuman tipe silencer itu beda guys. Sebenarnya kita penasaran juga sih pakai knalpot yang lama perbandingannya gimana, tapi nanti gue diskusikan dulu sama mekanik perlu atau tidaknya. Sebenarnya kalau mau enak ngebandingin data yang sebelumnya, motor gue harusnya dyno di R59 ya guys. Dikarenakan data gue semua di situ waktu spek gue dari 300 cc. Cuma dikarenakan R59 itu tutup di hari Minggu, yang penting itu AFR-nya sama grafik yang kita mau guys. Yang dimana lempeng, flat gitu ya kan, datar. Dan nggak ada drop-dropnya itu sih cakep. Jadi guys, motor Vario gue ini masih di spek yang sama ya, di 300 cc, nggak ada yang berubah guys. Jadi ini Vario bakal menjadi spek terakhir gue guys di 300 cc.
kalau ini jebol lagi, gue akan naik spek ya guys ya. Untuk berapanya kita lihat nanti aja ya guys. Tapi udah gue rundingkan sih. Yang dimana semuanya itu baru ya guys, dari crankcase, karkas, blok, head, semua isiannya pokoknya jadi baru guys. Untuk spek yang terbarunya ya. Ini poin penting buat kalian, jangan lupa ganti oli. Kalau nggak nanti salam 20 juta. Jebol yang kemarin di Vario gue itu menjadikan gue pelajaran yang sangat berharga. Yang dimana hal sepele itu tidak boleh disepelekan ya guys. Hal kecil, sorry. Hal kecil itu tidak boleh disepelekan. Apalagi udah motor spek FFA ya guys, kita harus cek-cek terus untuk olinya. Yang dimana untuk kedepannya nih Vario gua pasti bakal gua cekin terus nih Varionya, mau gue pakai harian, mau gue pakai speeding, mau gue pakai ajak kejik kemanapun ya guys. Jadi ini Vario gua bakal di dyno sekali lagi guys ya, nyari AFR dulu. Jadi tadi Vario gua masih kekeringan banget dan sekarang mau dibasahin nih guys. Oke guys, jadi motor gue udah selesai di dyno dan base HP-nya di sini 38,7, yang dimana terakhir itu di 38,3 ya guys. Tadi kita setting lagi, dapat di 38,7 nih the base-nya. Tapi masih ada sedikit PR ya guys di motor gue yang sekarang ini, karena atasnya masih ada drop-nya nih setelah mencapai di peak power paling tinggi nih di RPM 11.000, selebihnya malah flat. Nah pengennya sih teriak terus ya, jadi kita nggak ada drop-drop gitu guys, pengennya sih begitu ya. Nah, untuk memaksimalkan hal tersebut, kita akan nyeting langsung di on the track ya. Kita langsung setting nih guys, terutama di bagian kiriannya.